Assalamualaikum, apa kabar dulur-dulur SG Movie semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya yo. Amin. Bertemu lagi dengan aku di sini yang selalu setia membuat konten alur cerita untuk menemani kesepian dan kejombloan para dulur-dulur semua. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Film Welcome in the Punk menceritakan tentang seorang polisi yang bekerja sama dengan penjahat kelas kakap untuk mengungkap sebuah kasus yang melibatkan seorang politikus. Namun penyelidikan itu harus dibayar dengan kematian sang kekasih dan anak tercinta. Lantas bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Langsung saja kita simak ke pembahasannya ya lur. Namun sebelum lanjut seperti biasa lur, bantu channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan like semua video dari kita ya lur. Matur nuwun. Berawal dari seorang agen khusus yang bernama Max yang bertugas untuk menangkap perampok yang dilakukan oleh Jacob Stetwood dan 3 orang temannya. Penangkapan itu pun terjadi sangat alot sampai-sampai Max tertembak Jacob di bagian lutut sehingga Jacob berhasil meloloskan diri dan kabur ke Islandia. Tiga tahun berselang kita diperlihatkan dengan sesosok pemuda bernama Ruan yang berada di dalam pesawat. Namun dengan tidak sengaja dirinya melihat koran dan ternyata fotonya terpampang sebagai tersangka pembunuh autis Black. Ternyata Ruan ini mempunyai luka tembak di perutnya. Lalu karena luka tembak di perutnya itu semakin parah, Ruan akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi dan melompat dari pesawat. Sesaat kemudian ia menelpon ayahnya yang bernama Jacob dan memberitahu kalau dirinya tidak jadi ke Islandia dan harus kembali ke Ergomark. Namun pembicaraan itu terhenti karena Ruan terlebih dahulu tertangkap oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit karena luka di perutnya. Sedangkan di sisi lain Max sedang melakukan rutinitas paginya dengan mengeluarkan cairan yang berada di dalam lututnya. Beberapa saat kemudian Sarah datang untuk mengajak Max mengawal tahanan yang bernama Dan Ward. Saat dalam perjalanan, Sarah dan Max mencoba menginterogasi Dan Ward agar mengakui perbuatannya. Namun Dan Ward memberi alibi kalau pada saat kejadian itu dirinya sedang bersama nenek tercintanya. Sesampainya di ruang penjara, ternyata Tom dan juga Nathan sudah menunggu kedatangan mereka. Ternyata Tom dan Nathan ini merupakan atasan dari Max dan juga Sarah. Kemudian Tom memberitahukan Max dan Sarah kalau Dan Ward ternyata telah dibebaskan dari tuntutan kasus pembunuhan yang menjeratnya. Keesokan harinya, Nathan mengatur rencana untuk menyerbu lokasi yang terakhir Ruan dihubungi. Karena Nathan yakin kalau lokasi itu adalah tempat persembunyian dari Jacob Stetwood. Sedangkan Max yang melihat Nathan sedang memberi instruksi kepada bawahannya, ia pun menjadi penasaran dan bertanya kepada Juk. Dan Juk pun memberitahu kalau Ruan adalah anak dari Jacob Stetwood. Lantas Max yang dendam karena telah ditembak lututnya oleh Jacob menjadi menggebu-gebu untuk menangani kasus itu. Malam harinya pasukan yang dikirim oleh Nathan mulai mengepung tempat persembunyian Jacob. Namun karena Jacob sudah mengetahui kalau dirinya bakal kedatangan tamu yang tidak diundang, Jacob akhirnya bisa mengelabuhi semua pasukan dan melarikan diri ke tengah hutan. Keesokan harinya Jacob pergi ke London untuk memastikan keadaan Ruan. Sesampainya di sana, ia menemui temannya yang bernama Roy untuk mencari informasi tentang Ruan. Roy pun menjelaskan kalau Ruan terlibat masalah atas kematian autis Black dan pencurian sejumlah uang. Setelah mengetahui kasus yang menimpa anaknya, ia pun mendatangi Ruan yang sedang dirawat di rumah sakit. Karena ia menyuruh seseorang untuk mengelabui Max dan penjaga dengan menyuruhnya untuk memasuki ruangan Ruan agar dirinya bisa meloloskan diri. Lalu saat dalam perjalanan dirinya bertanya kepada Roy tentang nama George Mark yang terakhir Ruan katakan. Lantas Roy memberitahu kalau George Mark adalah sebuah nama hotel. Kemudian pada saat itu juga Jacob meminta Roy untuk mengantarkannya ke hotel tersebut untuk mencari petunjuk. Sesampainya di sana Jacob menemukan sejumlah uang yang anaknya sembunyikan di ruang ventilasi kamar hotel. Lantas karena Jacob ingin mengetahui siapa orang yang mengincar uang itu, dirinya menyuruh Roy untuk membawa pergi uangnya dan menyebarkan berita kalau Ruan sebelumnya pernah menginap di Hotel George Mark.
Roy menyuruh seorang tukang cukur yang terkenal di sosmed untuk menyebarkan berita kalau Ruan pernah menginap di Hotel George Mark. Di sisi lain, Max menemui salah satu saksi pembunuhan Otis Black. Namun saksi itu ternyata telah disuap oleh seseorang agar mau mencabut kesaksiannya. Tak lama kemudian, Juk menelpon dan memberitahu kalau Ruan pernah menginap di Hotel George Mark. Lantas, tanpa buang-buang waktu, dirinya langsung pergi ke hotel itu. Sedangkan di sisi lain, Yakub sedang memasang perangkap. Sesaat kemudian datanglah dua orang misterius yang langsung mencari uang yang disembunyikan oleh Ruan. Di sini tembak-tembakan pun terjadi hingga salah satu seorang dari mereka mati ditembak oleh Yakub. Lalu terlihat Max yang baru sampai di hotel, namun dirinya terlambat karena Yakub sudah berhasil kabur. Tetapi di depan TKP, Max menemukan kacamata yang diyakini adalah milik Nathan. Di sisi lain, Sarah sedang mencari informasi tentang Danworth dengan cara membuntutinya. Hingga sampailah ia di sebuah lokasi penyimpanan peti kontainer yang ternyata kontainer itu berisi senjata ilegal. Namun aksi Sarah itu diketahui Danworth dan ia pun langsung dibunuh dan mayatnya dibawa ke kamar Max untuk menjebak Max. Scene pun beralih ke Max yang sedang menemui Tom untuk memberitahu kalau dirinya telah menemukan kacamata Nathan di depan kamar hotel. Lantas karena Tom takut kalau Max tahu keterlibatannya dengan Nathan, Tom meyakinkan Max kalau dirinya akan segera menyelidiki Nathan. Keesokan harinya Yakub menelpon Nathan untuk mencari tahu keterlibatan Ruan dengan dirinya. Disinilah Nathan mengajak Yakub untuk bertemu di sebuah klub. Di sisi lain, Tom menemui Max untuk memberitahu kalau dirinya sudah menyadap telepon Nathan dan menyuruhnya untuk menyelidiki pertemuan Nathan dengan Yakub. Ternyata Max dan Yakub telah dijebak oleh Nathan, Tom dan juga Danworth. Sebelum pertemuan itu, Roy menyelinap di lokasi COD untuk meletakkan senjata di bawah salah satu meja. Sesaat kemudian datanglah Yakub dan langsung memasuki klub. Tak lama kemudian Max datang dan memasuki klub dengan melewati jendela. Di sana dirinya bertemu dengan Yakub. Karena dendamnya kepada Yakub, Max mencoba untuk membunuh Yakub. Namun dari arah lain Nathan dan Danworth datang dan langsung menembaki mereka berdua. Namun saat Nathan sedang asik menembaki Yakub, Yakub menemukan senjata yang disembunyikan oleh Roy dan ia pun langsung mengambil senjata itu. Setelah berhasil mengambil senjata itu, ia langsung membalas tembakan dan Nathan akhirnya tewas karena tembakan dari Yakub. Sesaat kemudian, Roy datang untuk mengajak Yakub kabur. Namun karena Yakub kasihan dengan Max yang diberondong tembakan oleh Danworth, akhirnya Yakub menolong Max dan mengajaknya untuk kabur bersama, hingga terjadilah aksi kabur-kaburan. Di dalam mobil, Yakub meminta Max untuk mengantarkan dirinya bertemu dengan Ruan. Namun saat dirinya bertemu dengan Ruan, dirinya sangat sedih melihat anaknya yang sudah tidak bernyawa lagi. Saat mereka akan keluar dari ruangan jenazah, Max juga dikagetkan dengan jenazah Sarah yang dibawa oleh Juk. Di sini Max tidak sengaja melihat tulisan yang ditulis Sarah di tangan kanannya. Singkat cerita, saat mereka berdua sedang sedih meratapi nasibnya, akhirnya Yakub dan Max sepakat untuk bekerja sama untuk mengungkap dalang dari kekacauan ini. Lalu Max menanyakan tentang tulisan di lengan Sarah kepada Yakub. Dan Yakub pun memberitahu kalau nomor itu adalah sebuah nomor kontainer yang ada di pelabuhan Pang. Singkat cerita, Max dan Yakub menemui Danworth di rumahnya dan menyandra neneknya agar Danworth mau memberitahu dalang dari kasus ini. Namun Danworth enggan untuk mengaku. Lantas karena gemes, akhirnya Danworth pun ditembak oleh Yakub. Max memaksa Danworth untuk menelpon Tom dan mengajaknya COD di Pang. Lalu Tom yang curiga dengan ajakan Danworth, dirinya menemui Kincaid untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sini Kincaid malah ingin lepas tangan dari kasus ini. Setelah pertemuan itu, Tom pergi dengan mengendarai mobilnya untuk ke tempat lokasi. Namun saat baru tiba di lokasi, Tom disuguhi tabrakan mesra dari Yakub dan disandra untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi. You can't settle trying to set me up for murder. She found warrants. Sedangkan di sisi lain, Kincaid menyuruh para anak buahnya untuk menghabisi Danworth, Max, Tom, dan juga Yakub.
Scene berpindah ke Tom yang sedang menjelaskan tentang kasus ini yang ternyata Tom ingin memenangkan pemilihan Kin Ken menjadi wali kota agar Tom bisa menjabat sebagai komisaris polisi. Namun dari arah lain datanglah para anak buah Kin Ken dan langsung menyerbu mereka berempat. Hingga terjadilah baku tembak. Hingga akhirnya Denworth ditembak oleh Max pas banget di kepalanya lur. Pengejaran pun berlanjut ke Tom yang sedang berusaha untuk kabur. Tom masih saja merayu Max untuk berpihak kepada dirinya. Namun karena Yakub bosan dengan gombalan Tom, akhirnya Yakub menembak Tom hingga tewas. Sesaat kemudian para polisi pun datang. Yakub langsung berlari untuk kabur dan Max menyerahkan diri dan film pun tamat. Film ini lumayan lah ya buat ditonton pas kalian nunggu balasan chat dari dia lur. Tapi alurnya belibet juga ya. Endingnya juga kurang bagus dan terkesan biasa-biasa aja. Kalau kita kasih nilai mungkin bintang 5 cukup kali ya. Soalnya kita yang ngerjainnya itu sampai-sampai ngabisin 2 bungkus rokok dan 1 teko kopi lur. Namun itu semua kita lakukan demi bisa menyajikan yang terbaik buat dulur-dulur SG Movie semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk bantu kita dengan tekan tombol like, subscribe, dan juga komen ya lur. SG Movie undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.